Shalom adik-adik Impak, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Tanjung Pandan. Kakak mau sapa dulu, mana kelas Daud? Kelas Petrus? Kelas Abraham? Ya, kakak harap semuanya sehat-sehat, tetap jaga kesehatannya ya adik-adik, rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah itu harus tetap pakai masker supaya kita terjaga dari virus corona. Oke? Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita ini. Sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita mau bersaat teduh bersama. Jadi adik-adik ambil sikap duduk manis, kita bersaat. Jesus, thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Oleh karena itu, kakak mau ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
tadi kan kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah dipersiapkan kan adik-adik? Firman Tuhan pada hari ini dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Nah, biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Citra yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Kak Citra boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita membaca Alkitab secara bersama-sama ya adik-adik. Kak Citra membaca di sini dan adik-adik membaca di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan bicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, adik-adik, minggu ini kita mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus sudah menjadi Rasul Kristus. Nah, Rasul Paulus mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ia temui, termasuk juga saudara-saudaranya dari bangsa Yahudi, bahwa Injil keselamatan itu hanya kita temukan dalam Yesus Kristus.
Namun, tidak semua orang yang mendengar mau percaya dan yakin akan Injil keselamatan yang disampaikan Rasul Paulus. Beberapa di antaranya menolak, bahkan berusaha mencelakakan Rasul Paulus. Mereka juga berusaha memenjarakan Rasul Paulus. Penolakan itu juga datang dari saudara-saudaranya loh, dari bangsa Yahudi. Nah, menurut adik-adik, Rasul Paulus menyerah nggak? Ayo coba deh jawab di rumah masing-masing. Rasul Paulus menyerah nggak ya? Nah, tentu saja nggak menyerah. Rasul Paulus malah semakin semangat untuk memberitakan Injil keselamatan. Ada beberapa yang percaya dan yakin. Dan akhirnya Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, kalau dulu, zaman dulu, tugas untuk menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan itu diterima oleh para rasul, termasuk juga Rasul Paulus. Nah, saat ini tugas itu dilaksanakan oleh siapa ya? Nah, adik-adik, jika tugas untuk memberitakan Injil keselamatan itu dulunya disampaikan oleh para rasul, salah satunya Rasul Paulus. Nah, kalau saat ini tugas itu diberikan untuk kita semua yang menjadi pengikut Kristus. Kira-kira bisa nggak ya? Kak Citra yakin pasti bisa. Dalam menyampaikan Injil keselamatan itu, pasti kita ada rintangannya, ada tantangannya, sama dengan Rasul Paulus adik-adik. Tapi yakinlah, sebagaimana dengan Rasul Paulus semangat, kita juga harus semangat. Adik-adik juga harus semangat. Terus kalau ada adik-adik nanya, tapi kan Kak Citra aku nggak bisa berkhotbah. Nah, Kak Citra mau sampaikan ini nih. Memberitakan Injil keselamatan kita nggak harus berkhotbah ini itu. Kita bisa laksanakan dalam perilaku kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya mengasihi sesama, menolong sesama, terus mau berbagi. Kemudian juga kita mau berteman sama siapa aja, tidak membeda-bedakan teman. Aku kan kelas 3, nggak mau berteman sama adik-adik yang kelas 2, nggak mau berteman sama kakak-kakak yang kelas 4, kelas 5, nggak boleh kayak gitu. Kita harus berteman sama semua orang. Terus kita tidak boleh membeda-bedakan teman, mau dia suku Batak, Ambon, Jawa, kita nggak boleh membeda-bedakan. Atau misalnya kita ketemu teman di sekolah, apalagi sekolah negeri, kan ada beda-beda agamanya, ada Kristen, ada Muslim, ada Buddha. Kita harus berteman sama semua orang, nggak boleh berteman sama Kristen aja, nggak boleh gitu. Itu salah satu tugas kita dalam melaksanakan Injil keselamatan. Nah, Kak Citra ada gambar ini nih, coba diperhatikan. Ini gambar apa ya? Coba. Ini gambar apa? Aduh, siapa yang sering begini nih? Siapa yang sering nih? Ngapain ini ya? Berantem, rebutan mainan. Siapa yang kalau main sama temannya rebutan? Ayo, rebutan terus berantem akhirnya nangis deh. Ini kira-kira boleh nggak ya? Menyenangkan hati Tuhan nggak ya? Kalau menyenangkan hati Tuhan kita contreng tanda benar. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Gambar ngapain ini? Ada ibu-ibu yang jatuh dari sepeda, terus ditolong. Ini perbuatan yang baik nggak ya? Yang disenangi Tuhan nggak ya? Oke, ini perbuatan yang disenangi Tuhan. Kemudian coba lihat lagi, ada gambar lagi. Nah, ini gambar menolong ibunya untuk menyapu halaman. Perbuatan yang baik? Iya, kita contreng benar. Kemudian coba lihat gambar ini, dia ngapain ini ya? Aduh, nimpuk temannya.
tumbuk-tumbukan, berantem. Ada yang seperti ini nggak ya adik-adik Layan? Nggak ada ya. Ini boleh nggak? Tentu tidak boleh. Kita silang gini, nggak boleh ya adik-adik. Coba gambar yang terakhir. Ini ada berbagai-bagai suku. Mereka bergandengan tangan. Mereka saling mengasihi. Itu perbuatan yang benar, yang dikehendaki Tuhan. Oke, adik-adik, jadi kalau dulu Rasul Paulus tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, sekarang tugas itu juga diberikan untuk kita semua. Untuk tetap saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Oke adik-adik, pasti bisa ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini, dan sampai jumpa. Bye-bye. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita doa penutup, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa pada Tuhan.
Tuhan, berkati kami, berikan kami kesehatan ya Tuhan dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Berkati mama papa, berikan kesehatan, panjang umur, dan juga berkati pekerjaan mama papa ya Tuhan. Berkati kakak-kakak layan semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah, dan sama-sama boleh beribadah di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Dadah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.